Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa pemerintahan Jokowi JK harus memastikan selama kurang lebih 5 tahun pemerintahannya untuk menyejahterakan masyarakatnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika 2 poin itu tidak diwujudkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, maka kita himpunan mahasiswa Islam dan saya kira segenap keluarga besar mahasiswa seluruh Indonesia akan selalu di garda terdepan untuk mengingatkan rezim Jokowi JK. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Teman-teman sekalian, pemerintahan Jokowi JK, kami nilai pada kesempatan hari ini, dia belum menjadi presiden yang sesungguhnya. Perlu kita ingatkan kepada Presiden Jokowi JK, bahwa kontrak Presiden Jokowi JK itu dengan rakyat, bukan dengan siapapun. Oleh karena itu, kebijakan yang harus diberikan, yang harus muncul adalah kebijakan yang pro rakyat, bukan pro asing ataupun asing. Baik, selamat malam pemirsa. Itu tadi yang sudah Anda saksikan sedikit suara dari mahasiswa di momen Hari Kebangkitan Nasional. Yang kita tahu ada di 2 hari terakhir ini mahasiswa Indonesia di seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan mereka kepada pemerintahan Jokowi JK. Termasuk Senin kemarin kita mengetahui Jokowi juga mengundang sejumlah mahasiswa ke Istana Negara. Sebenarnya selain yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita di sini, apa kemudian tuntutan lain mereka kepada pemerintahan Jokowi JK? Sudah ada bersama saya tadi Anda sudah saksikan ada Mas Andriana dari Ketua Umum kami dan juga Mas Arief Rosyid, Ketua PB HMI. Saya ke Mas Arief terlebih dahulu deh. HMI, Ini HMI. HMI itu yang kemarin berunjuk rasa. Kami yang hari ini ya. Apa sebenarnya tuntutannya? Kita tahu ada 2 unjuk rasa yang berbeda ya, kemarin dan juga hari ini. Tuntutan pertama kita adalah kita menginginkan bahwa Presiden Republik Indonesia itu menjadi presiden yang sesungguhnya. Selama ini belum Kami terlihat? melihat bahwa Presiden Jokowi belum menjadi presiden yang sesungguhnya. Bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya. Sehingga ini menciptakan ketidakstabilan. Seperti apa misalkan? Pertama persoalan ribut KPK Kapolri, kemudian persoalan BBM, dan persoalan-persoalan lain yang ini menunjukkan Presiden Republik Indonesia tidak memiliki strong leadership. Ini yang kemudian ingin kita sampaikan. Yang kedua, tuntutan kita adalah untuk menghentikan harga BBM itu dilempar ke pasaran, karena ini tidak memberikan kepastian harga. Tidak bisa memberikan kepastian terhadap rakyat menengah ke bawah tentang perekonomian. Kita tahu sendiri bahwa BBM itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi menengah ke bawah. BBM naik, seluruh harga sembako naik, angkot naik, dan apabila ini dibiarkan melalui mekanisme pasar, ini tidak akan memberikan kepastian. Yang ketiga yang ingin kita sampaikan pula itu adalah bahwa Presiden Republik Indonesia dia itu harus pro terhadap pribumi, pengusaha pribumi terhadap orang pribumi, bukan orang asing atau asing. Ini kan jadi persoalan. Ketika kemudian seluruh infrastruktur negara itu dijadikan bancakan oleh asing dan asing, mana peran rakyat Indonesia, mana peran pribumi untuk melakukan pembangunan? Pribumi harus dijadikan subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Oke. Mas Andri, kita tahu unjuk rasa hari ini sore tadi juga diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan ya? Betul ya? Itu poin-poin itu sudah disampaikan. Apa kemudian respon dari Istana? Saya kira responnya normatif ya. Sangat normatif saya kira. Dan saya tidak yakin dan ragu bahwa pemerintahan sekarang bisa melakukan sebuah lompatan atau pembangunan yang progresif dan revolusioner. Ini baru 7 bulan loh, Mas. Artinya belum yakin juga, ini perjuangannya masih panjang. Perjuangan pemerintahan Jokowi JK. Tentu kita melihat kan perlambatan ekonomi telah terjadi. Di kuartal pertama perlambatan ekonomi terjadi. Kemudian pertumbuhan ekonomi turun 0,5% kalau saya kalau baca data dari BPS saya kira. Dan ini juga membuat kita ragu apakah di kuartal kedua
pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi lebih baik atau tidak. Oke. Ada Ramadan, ada Lebaran, ada anak masuk sekolah, saya kira itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan sekarang dari sektor ekonomi. Itu suara dari kami yang berunjuk rasa hari ini. Dari HMI berunjuk rasa kemarin, apakah kemudian tuntutannya juga suaranya sama seperti mahasiswa yang berunjuk rasa hari ini? Bagi kita ada 4 hal yang paling mendasar yang harus segera dilakukan oleh Presiden Jokowi JK. Memperingati momentum kebangkitan nasional dan reformasi, 17 tahun reformasi. Yang pertama, Presiden harus menuntaskan semua agenda reformasi. Yang belum selesai kita tahu bersama tentang supremasi hukum yang cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu. Belum lagi antara penegak hukum itu tidak terintegrasi. Oke, itu poin yang sama ya seperti mereka bergerak atas kepentingan kelompoknya masing-masing. Sehingga bagi saya itu yang harus pertama diselesaikan. Kemudian yang kedua, secara ekonomi, Presiden juga harus memastikan bahwa setiap kebijakannya itu berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Dengan harga kenaikan BBM yang diserahkan ke pasar, maka pantas dipastikan yang semakin terbebani adalah masyarakat menengah ke bawah. Sehingga bagi kami meninjau kebijakan itu adalah hal yang wajib gitu. Karena tentu itu kebijakan itu tidak sesuai dengan daya beli masyarakat yang semakin lemah gitu. Kemudian yang ketiga yang ingin juga kami tegaskan kemarin bahwa secara politik Presiden juga harus menghentikan segala kegaduhan dari setiap dari apa yang kita lihat hari ini gitu. Ada konflik partai dan seterusnya, sehingga bagi kami hal tersebut semakin melanggengkan bekerjanya mafia minyak, mafia mafia beras, dan saya kira kasus-kasus korupsi yang besar-besar gitu, BLBI dan segala macam yang sampai hari ini belum tuntas. Dan terakhir, bagi kami kebijakan yang harus dibangun oleh pemerintahan di sisa waktu ini itu harus mengarus utamakan pemuda dalam pembangunan manusia. Kita punya potensi 25% anak muda. Artinya 1 dari 4 orang Indonesia itu anak muda. Sehingga bagi saya kebijakannya harus menganggap pemuda adalah subjek pembangunan. Oke, baik. Poin-poin yang disampaikan oleh suara dari mahasiswanya nanti kita akan bahas. Boleh duduk Mas Andriana dan juga Mas Arief. Ada juga anggota DPR bersama kami, ada Bang Effendi Simbolon. Nanti kita akan bahas ya di segmen selanjutnya. Kami kembali saat lagi, tetap bersama kami. Ratusan massa mendatangi Istana Merdeka Jakarta di Hari Kebangkitan Nasional, Rabu 20 Mei 2015. Unjuk rasa diwarnai aksi bakar ban oleh sejumlah demonstran. Mereka juga berorasi tentang kondisi Indonesia yang masih carut-marut, khususnya di bidang perekonomian. Sejumlah mahasiswa turut mengkritik kebijakan Jokowi JK yang menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar. Bagi mereka, hal ini justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Massa juga berutut sejumlah hal seperti penegakan hukum, khususnya untuk para koruptor, penyelesaian kasus HAM, permodalan bagi para petani, dan perwujudan program rumah murah. Sejumlah orator juga meneriakkan agar kedaulatan Indonesia tidak bersandar pada sejumlah elit politik, baik KMP maupun KIH, melainkan bersandar pada kekuatan rakyat. Aksi ratusan massa ini dijaga oleh lebih dari 7.000 personel kepolisian yang tersebar di sejumlah titik. Pihak kepolisian juga menurunkan sejumlah mobil barakuda, water cannon, serta barrier yang telah terpasang di depan Istana Merdeka. Itu unjuk rasa yang berlangsung kemarin yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa. Saya langsung kedua panelis saya pada malam hari ini, ada Bang Emrus dan juga Bang Effendi Ghazali. Saya ke Bang Ege dulu deh. Bang Ege, kalau melihat unjuk rasa mahasiswa 2 hari terakhir ini, perlukah kita melihat ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan unjuk rasa mahasiswa yang lain sebelumnya begitu? Saya berharap semangatnya tetap sama, karena mahasiswa adalah kekuatan moral. Beri tangan dulu dong, ya kan? Walaupun mungkin konteks dan kondisi berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini kan baru 6 atau 7 bulan. Dan ini adalah presiden yang baik, presiden harapan rakyat dan lain sebagainya untuk alasan itu. Tapi pada masa kami dulu, saya jadi ingat mudah-mudahan Fazlur Rahman dan lain-lain semua ikut nonton, ada Rama Pratama dan lain-lain.
Memang kami belum pernah itu bisa ikut diundang dalam strategi perjamuan Kudus begitu misalnya ya. Jadi strategi diajak masuk belum ke pernah dalam, ya, sejarahnya belum pernah ada mahasiswa kami, diundang langsung enggak, datang pada ke sana. masa kami ya, saya nggak tahu masa-masa sebelumnya ya. Karena mungkin sekarang nih katanya ikut datang tapi nggak makan ya. Enggak, karena ada juga yang datang tapi nggak makan, katanya karena takut berasnya beras plastik katanya. Tapi macam-macam lah isunya di luar. Tapi itu kan strategi. Jadi ada yang menawarkan sesuatu, meneriakkan sesuatu, nanti ada yang menyambutnya. Nah kalau dari dalam istana, sejauh yang saya tahu, di samping penerimaan itu ya, nanti perjamuan kudus. Iya, saya menyebutnya strategi perjamuan kudus. Kudus itu artinya dengan kasih sayang. Jadi seperti kalau ini kan berita terkini itu disingkat apa? Barney ya. Barney, itu seperti Barney. I love you, you love me. We are happy family with a big big hug and a kiss for me to you. Kayak kira gitu. Jadi itulah kayak kira gitu ya. Nah, lepas dari itu ada persamaan loh, Pak SBY maupun Pak Joko Widodo itu ada persamaan. Apa itu? Nggak ada di istana kan pada hari ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada di istana loh pada hari ini. Kalau nggak salah untunglah ada Pak Luhut ya yang tadi menyambut. Saya nggak tahu nasib diskusinya seperti apa, tapi ada. Nah, pada bagian lain mungkin jauh lebih penting saya mumpung ada abang saya nih, sama-sama Effendi ya. Mudah-mudahan tetap konsisten. Saya ingin menanyakan gini, seperti teman-teman tadi menuntut soal jangan harga BBM diserahkan ke pasar. Tetapi saya sangat setuju dengan Pak Joko Widodo yang antara lain mengatakan gini, tahun 70 kita sangat booming minyak, tetapi bangsa kita nggak dapat apa-apa. Tahun 80 kita booming kayu, tetapi bangsa kita nggak dapat apa-apa. Tahun 2000 katanya kita booming batu bara, tapi juga tidak dapat apa-apa. Karena itu dia memutus untuk memotong subsidi BBM. Untuk infrastruktur. 3 tahun lagi kita akan merasakan. Tapi gini, ini yang agak penting dengan tuntutan teman-teman. Memotong subsidi BBM dengan menyerahkan pada harga pasar itu melanggar konstitusi atau tidak? Itu satu. Pada bagian lain, saya mengumpulkan data, misalnya Menteri Susi mengatakan kalau illegal fishing itu betul-betul bisa kita tegakkan, artinya semua kapal-kapal itu nggak bisa menangkap ikan secara tidak legal di lautan kita bisa menghemat menurut dia 240 triliun. 240 triliun. Pertanyaan saya, ini kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia sehingga orang lain nggak bisa mencuri ikan kita, diwajibkan oleh konstitusi. Kenapa pemerintah ini kelihatan lemah sekali dalam konteks illegal fishing itu? Enggak sungguh-sungguh, menterinya aja mengeluh. Padahal itu diwajibkan oleh konstitusi, tetapi dengan gagah dan dengan cepat mengambil hak rakyat yang dilarang oleh konstitusi. BBM itu ya? Iya, iya. Jadi saya dalam konteks strategi setuju bahwa di jangka waktu panjang infrastruktur segera harus buat bangsa ini. Tetapi dalam waktu yang pendek ini seakan-akan Anda mengambil yang gampang saja. Rakyat yang dikorbankan. Lawan dulu itu kapal-kapal asing. Ayo bangkit seluruh kekuatan bangsa Indonesia khususnya TNI. Lawan itu dulu sesuai dengan konstitusi. Kira-kira begitu. Itu poin Bang Effendi Ghazali. Bang Emrus punya poin yang sama. Tapi kalau sebelumnya melihat Pak Jokowi mengundang mahasiswa yang kalau kata Bang Effendi belum pernah terjadi di eranya Bang Ege, belum pernah. Apa yang dilihat dari seorang presiden mengundang langsung mahasiswanya yang diketahui memang akan berunjuk rasa sebelumnya? Sekedar mengundang sah-sah saja saya pikir ya apa yang dilakukan oleh Joko Widodo. Itu dalam konteks suatu dialektika atau komunikasi. Tapi saya yakin betul, mahasiswa punya idealisme. Tidak segampang itu mereka bisa dipengaruhi. Karena mereka ini tidak organisasi yang sepertinya bisa dikendalikan. Katakanlah organisasi yang bentuknya bertujuan politik atau partai atau apa. Tetapi mereka ini ketika pimpinan organisasi mereka juga menyimpang, mereka juga akan melawan. Artinya bahwa mahasiswa adalah tokoh pergerakan. Kita lihat Tiananmen. Saya kira tidak gampang mengendalikan mahasiswa itu. Artinya mereka punya idealisme. Ketika satu pimpinan tertentu ditarik ke istana misalnya, katakanlah dibawa ke luar negeri jalan-jalan gitu ya, saya pikir tidak segampang itu mahasiswa ada. Bapak punya data? Informasinya demikian, isunya demikian, akan ada ke luar negeri tidak akan mempengaruhi. Nah, kemudian adalah keputusan tentang minyak ini, mencabut subsidi, itu adalah keputusan yang tidak berkeringat. Joko Widodo tidak mau berkeringat. Kita lihat misalnya illegal fishing tadi yang dikatakan Bang Effendi. Saya kira kenapa itu tidak diolah sehingga bisa dialokasikan untuk rakyat. Jadi tidak serta-merta apa yang subsidi itu langsung diambil lalu dengan alasan dibakar semua. Karena apa? Karena sesungguhnya di pengelolaan bensin BBM juga ada masalah. Artinya masih ada sesuatu mafia di sana yang harus diselesaikan. Jangan serta-merta mengambil subsidi. Berkeringat dulu lah, bekerja dulu lah. Demikian.
Oke. Coba kita konfirmasi. Ada wakil rakyat di sini. Ada anggota Titip DPR. pertanyaan satu boleh ya? Boleh, boleh. Ke Pak Effendi Simbolon. Dia dulu pernah bilang kalau Petral bisa dibubarkan, dia berkenan botak. Mbak Effendi, coba. Silakan. Yang botak dulu nih katanya nih. Ayo. Ya, mengenai pertanyaan dari saudara kembar saya, ya memang kalau betul-betul ada tekad untuk membubarkan Petral, bubar secara yuridis dan secara formal ya, secara faktual juga, saya akan botak. Jadi janjinya tetap sama ya? Janjinya tetap sama. Karena itu kan semangat kita memberantas mafia, memberantas high cost ekonomi di sektor migas kita. Kenapa tidak? Saya akan dengan bersyukur bahwa dengan upaya yang dilakukan Pak Jokowi mampu memberantas mafia itu, saya akan botak. Oke. Nah, tapi sekarang kan belum, masih ada masa 1 tahun sejak dibukukan Petral ini kan masih ada masa peralihan. Dan jangan lupa apa yang disampaikan oleh Sudirman Said itu juga menunjukkan, mengindikasikan bahwa sebenarnya ini hanya mengalihkan ya ke pengelolaannya dari kartel A ke kartel B aja. Ya kita ingat dulu sebelum Karen berkuasa di Pertamina yang notabene sangat akrab dengan orang-orang yang ada di Petral, itu yang berkuasa dulu Ari Sumarno. Nah sekarang kan setelah Karen 6-7 tahun berkuasa lengser, sekarang muncul lagi pemain lama, Ari Sumarno lagi. Ada Rini Sumarno, jadi nanti dulu. Dan Sudirman Said juga dulu kan corporate secretary di ISC yang dulu notabene anteknya dari Ari Sumarno. Jadi ini sebenarnya biar saja Sudirman Said menyampaikan tuduhannya kepada pemimpin kita yang lalu, biar aja ini menjadi pintu terbuka untuk menguak ya siapa sebenarnya yang menghalang-halangi pemberantasan mafia migas yang beromset triliunan. Oke. Itu suara Bang Effendi Simbolon. Tapi kalau melihat suara dari mahasiswa, Bang, dengan sejumlah poinnya yang disuarakan kepada Presiden, momennya Hari Kebangkitan Nasional, tadi poinnya kita ada dari sejumlah aspek ya, hukum ada, ekonomi ada. Bang Effendi melihatnya seperti apa? Saya begini ya, saya jujur saya sebenarnya menyayangkan kalau di awal-awal pemerintahan yang sebenarnya sangat punya harapan ya, kita akan ada perubahan yang mendasar ya, kemudian harus dihadapkan kepada sebuah demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik kita yang masih punya jiwa moralis yang tinggi gitu. Dan ini menurut saya jangan dianggap remeh. Ya, karena kalau bayangkan seluruh elemen masyarakat yang terwakili oleh komunitas yang berada di kampus sudah menyuarakan, ini akan menimbulkan efek yang sangat serius. Kita jangan lupa, ini kali yang keberapa ya, tahun 65 kita juga, kami KAPI itu juga jangan salah. Kemudian reformasi yang 98 kita masih ingat, ya ini gerakan yang sudah bermuara ke gerakan moral yang bisa berdampak kepada hal yang sangat serius. Artinya ini bisa jadi unjuk rasa hari ini akan terjadi lebih besar begitu Bang Effendi melihatnya? Karena begini, saya sejak awal Pak Jokowi dan Pak JK sudah menyampaikan suara-suara yang disampaikan oleh adik-adik ini untuk jangan melanggar konstitusi, jangan bias dari undang-undang. Jangan berpikiran bahwa menjalankan roda pemerintahan itu sak maunya gitu. Karena sebagai presiden punya kewenangan yang terbatas juga. Dia bukan raja yang bisa melakukan sabda raja yang bisa kemudian serta-merta diikuti oleh rakyatnya. Tidak bisa. Ada aturan mainnya. Nah, fokus adik-adik sekarang di soal ekonomi ini sebenarnya sangat-sangat serius. Karena dampak dari kebijakan yang melanggar konstitusi, melanggar undang-undang migas, di mana menyerahkan BBM
bersubsidi yang termasuk kategori komoditas strategis ke mekanisme pasar, itu pelanggaran. Apapun reasonnya bahwa itu pengalihan subsidi ke sektor produktif, itu tidak bisa kemudian menjustifikasi pembenaran terhadap kebijakan Anda. Tidak boleh. Kemudian misalnya pemerintahan Jokowi JK memberikan izin ekspor konsentrat kepada Newmont dan Freeport yang melanggar undang-undang minerba juga tidak boleh. Tidak ada excuse itu. Saya langsung aja. Tadi Pak Emrus sebetulnya yang memunculkan masalah. Saya pengen tahu, apakah DPR juga melihat bahwa betul ada anggaran pemerintah buat ngajak-ngajak mahasiswa atau organisasi pemuda ke luar negeri, kemana-mana gitu? Pak Emrus loh yang bilang tadi. Dijawab sama Bang Effendi Sombolon di segmen berikutnya ya. Karena kita harus mendengar dulu nih suaranya Coki. Coki harus bersuara nih. Boleh maju Coki. Kalau ini nggak bakalan diajak kalau ini. Ya, selamat malam teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Oke. Berat ya? Pembicaraannya berat, berbobot, seru. Malam ini saya ngomong yang ringan-ringan aja lah teman-teman ya. Kita berbicara mengenai demonstrasi. Kalau menurut saya secara pribadi, demonstrasi yang baik itu nggak cukup punya niat yang baik. Demonstrasi yang baik itu adalah pada saat dia punya niat yang baik, tapi dilakukan juga dengan tertib dan mengikuti peraturan yang berlaku. Sehingga orang-orang masyarakat sekitar nggak dirugikan oleh demonstrasi itu. Paling nggak itu menurut saya. Nah makanya kalau buat saya, kalau misalnya di demonstrasi itu ada acara atau ada kayak semacam bakar-bakar ban atau apalah itu, kalau buat saya secara pribadi saya kurang setuju gitu. Karena itu akan merugikan masyarakat yang di pinggir-pinggir gitu. Dan dari pihak berwajib, biasanya kalau ingin mengatasi bakar-bakar ban, biasanya dia pakai water cannon. Menurut saya dia juga nggak efektif. Karena akan memperkeruh masalah yang ada. Udah bakar-bakar ban disiram pakai water cannon enggak. Makanya saya menawarkan satu solusi yang win-win solution. Untuk mahasiswa dan untuk pihak yang berwajib. Pada saat mahasiswa ini ada kecenderungan untuk membakar-bakar, harusnya polisi jangan bawa water cannon. Bawa ayam. Bawa jagung. Ini kan kita bisa, kalau misalnya udah mau bakar, tenang. Kamu bakar-bakar, saya ada bahannya nih. Gimana kalau kita bakar bareng, ngomong bareng, kita makan, kita diskusi, kan selesai masalahnya. Kalau perut kenyang kita bisa lebih rasional teman-teman. Bisa jadi kan karena panas gitu ya, udah asap-asap gitu kita jadi nggak konsen gitu. Udah gitu, saya juga nggak setuju sama water cannon nih. Maksud saya, ada dua hal kenapa saya nggak setuju sama water cannon. Yang pertama, demonstrasi di Indonesia itu udah banyak. Udah ada ratusan kali dari mulai Indonesia ada sampai sekarang tahun 2015. Dan walaupun ditembak pakai water cannon, mahasiswa tuh ya nggak kapok-kapok. Dan menurut saya harusnya pihak yang berwajib tuh research dulu mahasiswa tuh takutnya sama apa. Mahasiswa tuh takutnya bukan sama air. Malah kita suka sama air. Di tempat gua itu ada demonstrasi ditembak pakai water cannon. Bus! Pulang mahasiswanya, datang lagi bawa cucian. Maksudnya apa kayak gitu, jangan water cannon kayak apa, ibu kos kayak gitu ditaruh gitu. Yang masih demonstrasi uang kosnya dinaikin 2 kali lipat, sepi. Gue jamin. Udah gitu yang alasan kedua gue gak suka water cannon. Ini adalah buang-buang air. Kita relasi saja teman-teman ya. Saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur itu susah airnya teman-teman. Di Jakarta air dipakai untuk apa? Bubarin demonstrasi. Ini gimana kalau teman-teman kita yang di Indonesia Timur lagi main ke Jakarta, dia lihat air dibuang-buang. Ini pasti persepsinya berbeda ya. Dia lagi jalan-jalan ada demonstrasi di... sumber air sudah dekat. Malah makin rusuh lagi. Intinya adalah niat yang baik itu tidak bisa terjadi kalau tanpa perilaku yang baik itu. Bisa saja kita pada saat demonstrasi punya niat yang baik, tapi kalau misalnya caranya salah, itu juga tidak baik karena biasanya orang itu melihat bukan apa yang diucapkan, tapi apa yang dia lakukan atau dari tindakannya. Masih di negeri setengah demokrasi. Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Palu, Sulawesi Tengah menggelar unjuk rasa Hari Kebangkitan Nasional di pusat kota Palu. Tindakan mereka membakar ban bekas langsung ditindak polisi dengan cara memadamkannya. Namun seorang mahasiswa justru melempar polisi dengan batu sehingga memicu kericuhan. Puluhan polisi bereaksi dan mengejar mahasiswa yang berhamburan melarikan diri.
Sebagian mahasiswa yang tak sempat kabur memilih bertahan dengan cara duduk di jalan. Namun tindakan tersebut tidak menyurutkan tindakan represif polisi. Sejumlah mahasiswa mendapat pukulan dan tendangan dari aparat. Seorang mahasiswa yang diduga sebagai provokator akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Palu. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Riau juga memperingati Harkitnas dengan cara berdemonstrasi. Mereka menutup Jalan Panglima Sudirman yang letaknya di depan kantor gubernur. Blokade tersebut memicu kemacetan panjang di pusat kota Pekanbaru. Sambil menutup jalan, massa berorasi dan menilai Jokowi JK gagal memimpin negara. Namun aksi blokade tersebut memicu kericuhan antara polisi dan mahasiswa. Polisi yang berusaha membuka jalan justru diprovokasi oleh seorang mahasiswa. Kericuhan terus berlanjut hingga nyaris memicu adu cotos. Ketegangan akhirnya mereda setelah massa dan polisi menurunkan tensi mereka. Saya sedikit penasaran begitu ya, karena setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi, kabarnya memang salah satu unjuk rasa ini kemudian mundur begitu harinya. Seharusnya benarkah yang harusnya dilaksanakan unjuk rasa itu kemarin? Kemudian berubah, ada yang hari ini, ada terpecah begitu. Apa memang suaranya tetap sama atau jangan-jangan terbelah nih antara mahasiswa? Coba. Jadi begini, sejak awal memang kita telah merencanakan tanggal 21 ya. Sambil memperingati kemudian 17 tahun reformasi. Yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa kita bukan generasi yang lahir zaman Orde Baru yang ketika bertemu presiden itu menyampaikan asal Bapak senang. Tetapi kami meyakini bahwa jihad yang paling besar itu adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Jadi bagi kita hari ini mau bertemu dengan presiden, mau bertemu di jalanan, suaranya ada sama. Prinsip harus teguh, strategi mesti luas. Oke. Nah, ini yang kemudian ingin disampaikan begitu. Jadi tetap ini dikonfirmasi poinnya tetap sama ya, suaranya tetap solid Sama, mahasiswa ya. boleh dicek. Boleh dicek. Jadi bukan cuma Jokowi JK saja yang punya strategi, Mbak. Kita juga punya strategi. Oh, coba kalau soal strategi, tadi kan sudah ada beberapa poin yang disampaikan ya, tuntutan kepada Jokowi JK. Satu poin saja strategi untuk masalah hukum misalkan. Mahasiswa tuh solusinya seperti apa? Iya, kemarin kita hampir bersepakat bahwa akan ada hotline yang bakalan dibangun. Hotline? Iya. Nomor telepon artinya begitu ya? Iya, yang bakalan kita bisa berinteraksi langsung untuk melaporkan segala macam dan persoalan-persoalan hukum gitu. Jadi dengan interaksi-interaksi yang kita bangun nantinya juga dengan mahasiswa, dengan pihak pemerintah, maka dengan akses itu kita bakalan memanfaatkan itu. Tapi satu hal yang perlu kita ingatkan, kalau kita anak muda ini sudah tergadai idealisme kita, maka bagi Tan Malaka sudah tidak ada kemewahan lagi. Sehingga bagaimanapun kondisi kita berhadapan dan segala macam, bagi kita 2 tahun, Himpunan Mahasiswa Islam lahir 2 tahun pasca bangsa ini ada, Indonesia ini merdeka. Setelah itu kita memposisikan diri sebagai mitra kritis. Di depan kita tetap menyuarakan aspirasi sepahit apapun itu. Begitupun di luar, kita terus akan memberi warning kepada pemerintah yang zalim, yang senantiasa kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat kecil. Oke. Mas Andriana ikut ya dalam pertemuan dengan Pak Jokowi hari Senin kemarin. Saya ikut. Perjamuan, tadi kalau katanya bahasanya Bang Effendi itu adalah perjamuan Kudus begitu ya. Memang sebegitu kasih sayangnya terasa begitu antara presiden dengan mahasiswa yang diundang secara langsung begitu, Bang? Enggak juga sih, kita hadir di sana, dipersilakan anak muda duluan ngomong, Pak Jokowi cuma mencatat begitu. Setelah menyampaikan apa yang disampaikan di dalam istana dengan apa yang disampaikan di jalanan tadi, itu tidak ada yang berubah. Sama, tidak ada yang berubah. Kita pun juga ketika pulang biasa saja, tidak disangoni apapun dan boleh dicek begitu kalau isunya macam-macam. Oh, memang ada isunya. Ya. Ada diselipin begitu ya. Wah, gitu. Jadi kita nggak dapat sepeser pun enggak kita makan bersama tapi di sana. Kalau itu kita percaya. Oh, Kalau itu kita percaya. Ini wajah-wajah yang tetap tegar dalam menghadapi itu ya. Tapi
Pertanyaan tadi belum terjawab. Ini kan salah satu strategi. Kedua belah pihak boleh berstrategi kan? Mahasiswa mengembangkan strategi dan taktik beda-beda pada zamannya. Tentu saja yang pemerintah juga mengembangkan strategi dan taktik untuk menyambut itu. Tapi yang disampaikan Pak Emrus tadi belum dijawab. Apa betul ada juga strategi lain mengajak mahasiswa ke luar negeri bersama dengan pejabat, BUMN dan lain-lain? Pak, ini Pak Effendi Simbolon yang di DPR pernah dengar seperti itu nggak? Ada informasinya begitu, Bang? Ya nanti kita akan konfirmasi ya ke pihak Deplu dan Menko Polkam apa betul ada anggaran pelesiran ya. Tapi DPR sudah melihat itu bentuk anggarannya? Ya kita mendengar laporan dari mahasiswa bahwa mereka dari seluruh Indonesia khususnya yang universitas-universitas yang ikon ya itu dicoba untuk pendekatan lah. Menurut informasi mereka bahwa mereka dibiayai oleh anggaran. Berapa anggarannya? Ya, informasinya? Cukup besar ya, cukup besar. Maka kita akan konfirmasi nanti untuk apa dana yang dilakukan kepada mahasiswa ya. Coba kita. Saya kira begini, kalau konteksnya pemerintah membiayai mahasiswa untuk misalnya student exchange, kemudian untuk melakukan pendidikan di luar negeri, saya kira itu menjadi kewajiban negara. Ya. Dan kita juga tidak perlu alergi. Tapi kalau kemudian konteksnya hanya pelesiran, mari kita untuk menyentuh hati nurani kita. Apakah ini sesuai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat? Saya kira begitu. Kalau kami sejak awal tidak sedikit juga tawaran ke luar negeri. Oh ada ya? Ada ya? Tapi bagi kita himpunan mahasiswa Islam, kita selalu menolak apapun alasannya. Tawarannya itu berbentuk apa? Pertukaran pelajar kah, pertukaran mahasiswa, atau memang hanya sekedar pelesiran? Diajak untuk berjalan-jalan saja atau? Waktu itu bagi kita diundang nggak jelas juga ininya, Mbak. Oh nggak jelas. Ada ini. Nggak Tapi jelas. yang pasti kita selalu menegaskan bahwa apapun alasannya, kita akan selalu Sebentar, menolak. nggak jelas itu artinya undangannya dari siapa atau tujuannya kemana? Undangannya jelas dari pemerintah. Oke, tujuan kemana saat itu? Ya waktu itu diajak ke Malaysia, diajak ke mana, sempat diajak ke Korea dan lain-lain gitu. Tidak ada dari pihak HMI yang ikut? Bagi kita pantang untuk ikut. Artinya jalan untuk dari pemerintah ke mahasiswa ada tuh Bang? Ya, Jalannya sekarang ada? balik ke substansi ya. Jadi ingat nih, seperti zaman-zaman dulu, pasti iklimnya, atmosfernya berbeda. Tadi kan mengatakan BBM itu dianggap tidak boleh ya, diasumsikan tidak boleh diserahkan kepada harga pasar. Kalau saya dalam konteks tertentu, tadi diskusi juga, bahwa ini ada perencanaan infrastruktur sampai 650 triliun karena itu perlu hemat, jelas kita dukung. Tetapi kenapa misalnya penghematan yang bisa dari sektor lain tadi ya, illegal fishing katanya bisa 240 triliun, itu data Bu Susi loh. Kemudian juga misalnya mafia beras, 15% dari mafia pangan dari sekitar 90 jadi sekitar 13,5 triliun. Kemudian mafia tambang yang hanya setoran saja sekitar 4 triliun. Lalu ada cost recovery ya, katanya sampai 70 triliun, totalnya itu bisa-bisa sampai 404 triliun. Maksud saya, kenapa ini yang diambil lebih dulu? Bolehlah misalnya setengah ya. Tapi sebagian lain misalnya dengan cepat, penambahan angkutan umum langsung baik, langsung bagus. Kan kita kalau angkutan umumnya baik dan nyaman, ngapain juga kita pakai kendaraan pribadi maksud saya. Nah ada nggak target-target dari teman-teman mahasiswa misalnya, sampai tanggal sekian, kalau tetap diserahkan kepada harga pasar, maka kami menuntut ini, itu misalnya. Ada nggak yang seperti Tanggapan itu? mengenai targetnya boleh dijawab nanti, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Saya langsung ke HMI dan kami. Pertanyaan Bang Effendi, ada target tidak kalau memang dalam jangka waktu berapa lama Presiden tidak bisa memenuhi poin-poin yang disuarakan oleh mahasiswa, apa kemudian yang akan dilakukan? Targetnya tidak? Prinsipnya himpunan mahasiswa Islam, ketika rezimnya tuli dan bebal, maka himpunan mahasiswa Islam akan selalu di garda terdepan menyuarakan itu. Termasuk persoalan minyak dan yang seterusnya. Tapi targetnya sendiri ada, artinya ini Presiden harus menyelesaikan dalam jangka waktu berapa lama? Ada target tidak? Ya saya kira kalau Presiden Jokowi JK tuli, kita akan minta dalam tempo sesingkat-singkatnya gitu. Ketika itu tidak dilaksanakan terus, maka kita bakalan terus menyuarakan apa yang menjadi ekspektasi kita. Ya. Tempo sesingkat-singkatnya, memang semudah itu begitu barangkali sama? Jadi begini, kita memahami bahwa perjuangan ini bukan hanya berbatas sehari, 2 hari, 3 hari. Bahwa selama ada kebatilan, selama ada kezoliman, selama itulah kita akan bergerak. Nah ini kemudian kita lihat bahwa
ketika BBM itu subsidinya ditarik, pertanyaan saya begini, sudahkah membangun infrastruktur yang lain untuk melakukan konversi energi? Yang kedua, kenapa LCGC itu kemudian izinnya keluar? Jadi dalam otak waras saya, BBM subsidinya ditarik, kemudian transportasi massal belum juga terbangun, tapi mobil masuk diperbanyak. Bagaimana ini kemudian kebijakan ini terjadi, kan begitu? Seharusnya memang kita dalam hitungan energi harus kemudian berpindah dari energi fosil ke energi yang lain. Ada bauran energi kan? Kita punya gas, kita punya batu bara. Sudah kemudian infrastruktur gas itu dibangun. Kemudian batu bara itu lebih banyak digunakan dalam negeri atau kemudian dijual. Neraca perdagangan kita menunjukkan bahwa Indonesia jadi pengekspor juga terbesar batu bara keluar. Misalkan Kalimantan, dia punya lumbung batu bara mati listrik tiap hari. Bagaimana? Kan ini mensana incorporesa kebijakannya. Gue ke sana lu ke sono gitu. Gimana, Bang? Ya, ini memang problem yang sangat serius ya di tengah-tengah visi misi dari Presiden Jokowi ketika menyampaikan di dalam kampanye, dan itu ingin diimplementasikan, memang terkesan ambisius ya. Lebih besar pasak daripada tiang, kesannya gitu kan. Karena ambisi untuk membangunnya tidak didukung oleh kecukupan anggaran, tetapi lompat gitu. Akhirnya berpikirnya instan, memotong subsidi yang juga digunakan dikonsumsi oleh rakyat banyak, kemudian dengan tangan terbuka malah tangan di depan untuk meminta pinjaman baru, ya kan? Saya kira waktu pidato Pak Jokowi sebagai presiden di KA itu juga mungkin, mohon maaf, mungkin beliau tidak baca juga sebelumnya, karena kalau udah baca juga nyesel juga dia. Ya karena buktinya sekarang coba, dari mana uangnya defisit begitu besar untuk membiayai pembangunan yang ambisius itu? Kan rakyat Indonesia tidak juga mendorong dia untuk segera membangun waduk dalam waktu 1 tahun. Ya biar aja gradual gitu. Hidup ini kan yang penting tertata, terencana, berjenjang, berkelanjutan, itu yang lebih baik. Jangan ambisius tapi akhirnya ya. Baik, sebentar, Bang Emrus, boleh saya potong? Boleh di segmen berikutnya kami kasih kesempatan. Kami harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa ya. Kami kembali saat lagi. Saya kasih kesempatan Bang Emrus, Bang Effendi, singkat ya. Ya, saya singkat betul ya, bahwa saya masih percaya pada niat baik mahasiswa. Tepuk tangan dong. Dan tentu ada juga niat baik dari Pak Joko Widodo. Tapi pada bagian lain, ini pada hari ini luar biasa ya, kita sudah punya pansel KPK, 9 Sri Kandi wanita yang berkredibilitas baik. Pertanyaan saya kepada teman-teman mahasiswa ya, panselnya sudah ada. Apa yang terjadi dengan pelemahan KPK selama ini? Apakah itu memang Bapak Presidennya yang punya masalah, ataukah seperti selama ini partai pendukungnya, atau malah polisi? Karena tadi analisisnya soal keuangan negara dan segala macam luar biasa baik. Itu pertanyaan saya. Karena salah satu tuntutan kalian adalah pelemahan KPK ini. Tuntutan yang pertama. Gitu ya. Gitu aja. Silakan singkat dijawab langsung. Iya, bagi kita apapun, jadi presiden yang paling bertanggung jawab terhadap segala macam kekacauan yang ada di Republik ini. Nah, termasuk pelemahan KPK, bagi saya presiden dengan adanya 9 ini harus memastikan kembali bahwa orang-orang yang bakalan dipilih itu, yang pertama tidak akan menggunakan KPK sebagai alat, tapi juga di satu sisi presiden juga harus memastikan bahwa Kapolri dan atau institusi lain tidak berhak juga terlalu jauh mengintervensi apa yang sedang terjadi gitu terhadap upaya pelemahan KPK. Artinya ada intervensi dari pihak luar. Sama suaranya begitu ya dari kami? Jadi yang ingin saya sampaikan pertama, ketika hukum dijadikan alat untuk menggebuk politik, selama itulah tidak akan pernah terjadi penegakan hukum yang baik. Begitu. Baik. Luar biasa. Semoga ini suara mahasiswa ini tetap solid menyuarakan idealismenya untuk mengawal jalannya pemerintahan Jokowi JK. Sudah habis Bang Emrus. Nanti di kesempatan lain. Kesempatan lain ya. Ini akhir dari perjumpaan kita ya. Kita bertemu lagi pekan depan. Saya Paramita Sumantri. Jangan lupa follow Twitter kami @negeri demokrasi. Saya kembalikan ke Coki.